Selamat datang kembali di channel Saham Cuan. Pada video kali ini, kita akan membahas analisa gabungan fundamental dan teknikal secara mendalam, menyeluruh, dan terstruktur dari saham PT Trisula International Tbk dengan kode saham TRIS. Sebagai pengingat, video ini murni dibuat untuk tujuan edukasi, bukan ajakan membeli atau menjual saham. Segala keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan masing-masing investor. Video ini dibuat pada 30 Januari 2026, menggunakan data laporan keuangan hingga Q3 2025, harga penutupan pasar 29 Januari 2026. Mohon untuk tetap mengecek ulang data dan chart masing-masing karena pergerakan harga bersifat dinamis dan sangat mungkin terdapat kekeliruan dalam pengambilan data. Baik, mari kita mulai pembahasan secara bertahap. Filosofi investasi. Fundamental plus teknikal. Dalam channel Saham Cuan, kita tidak mempertentangkan analisa fundamental dan teknikal. Fundamental digunakan untuk menjawab apa yang kita beli, seberapa sehat bisnisnya, apakah valuasinya masuk akal. Teknikal digunakan untuk menjawab kapan resiko rendah, di mana area salah, bagaimana mengelola emosi. Fundamental tanpa teknikal sering membuat investor terlambat sadar resiko. Teknikal tanpa fundamental sering membuat investor salah memilih saham. Karena itu, pendekatan gabungan ini bertujuan menjaga modal, menjaga psikologi, meningkatkan probabilitas hasil jangka panjang. Profil perusahaan dan sejarah bisnis. PT Trisula International Tbk didirikan pada 13 Desember 2004. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan pakaian jadi, industri garmen dan tekstil, serta berbagai usaha terkait lainnya. Berbeda dengan banyak emiten tekstil lain yang hanya bermain di satu segmen, Trisula sejak awal membangun model bisnis terintegrasi, dari hulu hingga hilir. Melalui divisi retail, Trisula memasarkan produk dengan merek sendiri, salah satunya JOBB, serta pernah memegang lisensi merek internasional Jack Nicklaus yang kemudian dialihkan ke entitas cucu, PT Mido Indonesia. Sementara itu, melalui entitas anak, Trisula juga memproduksi dan mendistribusikan tekstil dengan merek Bellini dan Katarina. Ini menunjukkan bahwa Trisula bukan sekedar pedagang, tetapi produsen, distributor, sekaligus pemilik brand. Di dunia investasi fundamental, struktur seperti ini sangat penting karena memberikan kontrol biaya, menjaga ketersediaan pasokan, mengurangi ketergantungan pihak ketiga, dan memperkuat posisi tawar perusahaan. Struktur anak usaha dan kekuatan grup. Hingga Q3 2025, Trisula memiliki lebih dari 15 entitas anak dan afiliasi dengan berbagai fungsi strategis. Beberapa yang paling penting antara lain, PT Trisula Textile Industries Tbk atau BEL yang bergerak di industri tekstil dan memiliki aset terbesar di dalam grup. BEL dapat dikatakan sebagai tulang punggung hulu bagi bisnis Trisula. Kemudian ada PT Trisco Tailored Apparel Manufacturing yang fokus pada garment ekspor, khususnya ke pasar internasional. Di sisi distribusi dan retail, terdapat PT Mido Indonesia, Mido Uniforms Pte Ltd di Singapura, dan TTWI di Amerika Serikat yang memperkuat eksposur global Trisula. Selain itu, Trisula juga memiliki banyak entitas distributor domestik yang memastikan penetrasi pasar dalam negeri tetap kuat. Kesimpulan, Trisula bukan perusahaan satu kaki. Pendapatan dan asetnya terdiversifikasi, sehingga risiko bisnis tidak bertumpu pada satu segmen saja. Struktur pemegang saham dan kualitas kepemilikan. Jika kita lihat struktur pemegang saham TRIS, mayoritas saham masih dikuasai oleh kelompok internal dan keluarga pendiri. Beberapa nama besar di antaranya, PT Inti Nusa Damai, Kiki Suherlan, Dede Suherlan, PT Trisula Insantiara. Saham publik atau free float berada di kisaran 12%, sementara terdapat juga saham treasury sekitar 2%. Bagi investor jangka panjang, struktur ini punya dua sisi. Sisi positifnya, manajemen memiliki skin in the game. Mereka ikut merasakan langsung dampak dari setiap keputusan bisnis. Namun di sisi lain, likuiditas saham tidak terlalu besar, sehingga saham ini kurang cocok untuk trader agresif, tetapi lebih cocok untuk investor jangka menengah hingga panjang. Analisa valuasi saham TRIS. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering ditanyakan investor, valuasi. Per akhir Januari 2026, valuasi TRIS adalah sebagai berikut.
PER TTM berkisar 10,99 kali, PER annualized sekitar 11,10 kali, PBV di level 1,24 kali, price to sales ratio hanya 0,39 kali, EV to EBITDA sekitar 5 kali, earning yield mencapai 9,1%. Apa artinya angka-angka ini? Untuk perusahaan manufaktur dan tekstil terintegrasi, PER di kisaran 11 kali bisa dikatakan wajar, bahkan cenderung murah, terutama jika dibandingkan dengan perusahaan consumer goods atau manufaktur non-siklikal. Price to sales yang sangat rendah menunjukkan bahwa pasar belum sepenuhnya menghargai omset Trisula. EV to EBITDA di level 5 kali juga menunjukkan bahwa secara enterprise value, saham ini belum mahal. Kesimpulan valuasi, Tris masih berada di zona value investing yang aman, belum masuk kategori overvalued. Profitabilitas dan struktur margin. Sekarang kita bahas profitabilitas. Margin laba Tris per Q3 2025, gross margin sekitar 24%, operating margin sekitar 8,9%, net margin sekitar 3,1%. Margin bersih ini memang terlihat tipis, tetapi perlu diingat bahwa industri garment adalah industri volume, bukan industri margin tinggi. Yang lebih penting adalah, apakah margin stabil, apakah tren laba tumbuh? Dan jawabannya untuk Tris, pertumbuhan laba masih positif, dengan EPS tumbuh sekitar 24% secara year on year. Ini menunjukkan bahwa meskipun margin tipis, skala bisnis dan efisiensi mulai bekerja. Return, efisiensi, dan kualitas manajemen. ROE Tris berada di level 11,26%, ROA sekitar 4,3%, ROIC sekitar 9,75%, ROCE sekitar 15,55%. ROE di atas 10% menunjukkan bahwa modal pemegang saham bekerja cukup baik. ROIC yang mendekati cost of capital menandakan bahwa perusahaan belum menghancurkan nilai meskipun masih ada ruang peningkatan. Secara umum, manajemen Tris dikategorikan cukup efisien dan konservatif. Modal kerja dan cash conversion cycle. Salah satu tantangan terbesar Tris adalah modal kerja. Inventory days mencapai lebih dari 116 hari, cash conversion cycle berada di kisaran 129 hari. Artinya, uang perusahaan cukup lama berputar di persediaan dan piutang. Namun hal ini masih bisa ditoleransi karena arus kas operasi tetap positif, perusahaan memiliki kas yang cukup, dan utang jangka panjang sangat kecil. Struktur utang dan kesehatan keuangan. Debt to equity rasio Tris hanya 0,41%. Utang jangka panjang sangat kecil, hanya sekitar 26 miliar rupiah. Interest coverage ratio berada di level 7,45 kali, yang berarti perusahaan sangat mampu membayar bunga utang. Altman Z-Score berada di atas 3, menandakan perusahaan berada di zona aman dari resiko kebangkrutan. Secara finansial, Trisula tergolong sehat dan konservatif. Arus kas, inti dari analisa fundamental. Inilah bagian yang sering saya tekankan, cash flow. Cash flow from operations mencapai 280 miliar rupiah, free cash flow sekitar 144 miliar rupiah, jauh di atas laba bersih. Ini menunjukkan bahwa laba Trisula berkualitas tinggi, bukan laba kertas, benar-benar menghasilkan uang tunai. Dividen dan nilai bagi investor. Trisula membagikan dividen dengan dividen yield sekitar 3,5%, payout ratio sekitar 40%. Ini adalah rasio yang sehat, tidak terlalu besar, dan masih menyisakan ruang untuk ekspansi. Kesimpulan analisa fundamental. Secara keseluruhan, Tris adalah saham dengan karakter, fundamental stabil, valuasi wajar, arus kas kuat, utang rendah, cocok untuk investor jangka menengah panjang, namun tetap memiliki resiko, margin tipis, perputaran modal kerja lambat, likuiditas saham terbatas. Tris lebih cocok sebagai saham investasi, bukan saham spekulasi. Analisa teknikal. Setelah kita yakin bahwa bisnis sehat, valuasi masuk akal, risiko fundamental terkendali. Sekarang, kita gunakan teknikal untuk mengukur risiko harga, menentukan area aman, menghindari beli di puncak. Analisa tren multi-time frame. Weekly, higher high, higher low, tren naik jangka menengah. Daily, harga bergerak dalam kanal naik, koreksi bersifat sehat. Selama struktur ini utuh, bias teknikal positif. Moving average dan momentum. Harga di atas MA 20, 50,
200. Bullish alignment, momentum positif tapi terkendali. Ini kondisi tidak euforia, tidak lemah. Cocok untuk investor, bukan trader agresif. Support, resisten, dan area risiko. Support, minor 200 sampai 210. Mayor 180 sampai 190. Resisten 260 sampai 270. 284. Breakdown di bawah support mayor sama dengan peringatan risiko. Skenario terintegrasi fundamental plus teknikal. Skenario ideal. Fundamental stabil, harga bertahan di atas support, hold atau akumulasi bertahap. Skenario waspada. Harga turun tajam tanpa perubahan fundamental, evaluasi teknikal. Skenario risiko tinggi. Fundamental memburuk plus breakdown teknikal, lindungi modal. Strategi investor non-spekulatif. Jangan all-in, gunakan akumulasi, tetapkan batas salah, jangan menikahi saham. Teknikal adalah alat disiplin, bukan alat serakah. Penutup dan kesimpulan besar. Secara fundamental, TRIS adalah bisnis nyata, arus kas kuat, risiko finansial rendah. Secara teknikal, TRIS masih uptrend sehat, risiko terukur, tidak menunjukkan tanda distribusi. Kesimpulan akhir, TRIS lebih cocok sebagai saham investasi jangka menengah panjang, bukan saham spekulasi.